Ya Allah, kalau memang Engkau mengizinkan aku dan suamiku menjadi salah satu tamumu di tahun ini, izinkan permudah ya Allah. Tapi kalaupun tidak, pastinya saya itu belum layak untuk menginjakan kakiku ke tanah suci ya Allah. Izinkan kami kalau memang kami bisa ke sana dengan segala upaya yang kami punya. Doa ini cutanya semoga selamat dan bisa beribadah yang baik. Dan doain teman-teman yang tinggal di Jakarta, masih ada beberapa lagi, supaya mereka bisa berhaji sama-sama. Karena kita udah berapa hari kan Nil sama-sama. Kita punya niat yang sama untuk beribadah, haji sama-sama gitu. Ada kerjaan boleh, nggak ada kerjaan ya udah. Kemarin pandemi aku happy, gitu. Nggak ada ya, uang habis ya udah. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi bersama gua Daniel Mananta dan tetangga kita Cut Mini. And yes, untuk kalian yang baru saja menonton channel Daniel Mananta Network, well, thank you banget. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena kita ngelihat di analytics kita, ternyata masih banyak dari kalian yang belum subscribe. So, please, klik tombol subscribe untuk salah satu cara support kita. Semoga konten-konten yang kita suguhkan itu bisa memberikan perspektif baru untuk kalian dan mungkin solusi buat menjawab sebuah tantangan dalam hidup kalian di sini. Dan mungkin itu dapatnya dari cerita hidupnya seorang Cut Mini. Makanya kita lanjut ngobrol sama dia ya. So cerita ini benar-benar kayak bikin gue kayak karena apalagi lu dimana setiap 2 jam itu kayak diuji lagi gitu. Nikmat deh. Momen kayak emang mungkin karena kan banyak ya orang bilang enggak, ternyata Tuhan itu yang akan mengundang. Seberapa hebat pun manusia berusaha, kalau misalnya belum saatnya diundang sama Tuhan, dia gak akan bisa. Betul. Momen perdebatan di otak tuh seperti apa saat itu? Udah gak bisa mikir lagi Nil. Apakah gue gak layak? Udah gak bisa mikir. Enggak. Udah. Pokoknya aku cuma matiin handphone, gak bisa ada yang menghubungin aku malas ditanya bagaimana-bagaimananya, aku gak mau jawab apapun, aku capek. Right. Yang aku rasain cuma badan aku capek, karena sini capek. Betul, mentalnya udah capek, sini habis-habisan. semua capek. Betul. Gitu. Oke. Jam 4 sore pun tidak dapat. Ya. Tidak dapat, kita gini. Oh Tuhan, maghrib lah tiba. Terminal 3 itu menjadi terminal yang sangat sakral pada tahun 2018 untuk aku. Sampai sekarang kalau aku masuk Terminal 3, keingetnya momen itu lagi. Terminal 3 gitu. Apakah aku akan haji lagi bersamamu? Insya Allah, kata dia gitu kan. Gitu. Terus, akhirnya kita maghrib ya. Kita maghrib, terus dek itu entah kenapa aku doa dan aku masih ingat. Ya Allah, kalau memang Engkau mengizinkan aku dan suamiku menjadi salah satu tamumu di tahun ini, izinkan permudah ya Allah. Tapi kalaupun tidak, ini semua kesalahan kita. Karena pastinya saya itu belum layak untuk berhaji, untuk menginjakan kakiku ke tanah suci ya Allah. Engkau yang Maha Tahu. Izinkan kami kalau memang kami bisa ke sana dengan segala upaya yang kami punya. Kalau tidak, ampunkan dosa kami ya Allah. Izinkan kami di tahun-tahun lainnya. Aku naik ke atas. Tiba-tiba temen aku yang kita sangat pergi sama sahabat-sahabat orang Makassar ya. Gitu. Terus temen aku, Bumin. Kenapa nih Tah? Sepertinya Oma aku dapat nih tiket. Kemana kita pergi nih Tah? Lupa. Haji Bumin, haji. Oh iya? Oh ya sudahlah. Itu udah gak ada rasa Daniel. Iya. Gak ada rasa. Gak ada harapan, gak ada keinginan. Santai, lepas, bebas, ringan. Yang tadinya aku capek,
Ya. Sampai akhirnya datang suami aku datang dari Jawa. Terus suami aku bilang, "Yang insya Allah kita berangkat haji." Aku bilang, "Iya." "Oh ya udah. Oke. Bismillah." "Ya udah siap-siap." Iya. Selempeng itu aku. Gila. Selempeng itu. Gak ada tanda gimana, apa gimana, gak ada. Begitu aku ngelihat suamiku masukin koper, waktu check-in aku, mau kemana ya dia? Masih gak percaya. Ya. Terus aku pamit-pamit kan sama yang tidak dapat tiket. Ya. Ada yang nitipin surat. Ya. Terus aku cuma bilang gini, nanti surat ini aku bawa dulu, yang bacain tetap kamu. Ini doanya kamu, yang bacain nanti kamu. Ya. Aku bilang gitu. Ya. Ya, kita tetap semangat dan kita tetap berdoa sama-sama. Ya, Wow. dah, set. Itu aku berpercaya bahwa aku akan haji duduk pasang safety belt. Wow. Masya Allah, aku haji loh. Aku Ya. telepon mama, ya mohon maaf lahir batin, Ya. seperti haji. Ya, pergilah, banyak-banyak doa. Doain cutanya. Wow. Semoga selamat dan bisa beribadah yang baik. Dan doain teman-teman yang tinggal di Jakarta. Masih Ya. ada beberapa lagi. Doain ya, Icu titip doa buat mereka. Supaya mereka bisa berhaji sama-sama. Karena kita udah berapa hari kan Nil sama-sama. Ya. Kita punya niat yang sama untuk beribadah. Haji sama-sama gitu. Maksudnya kita nyampe di Mekah. Itu teman-teman juga sampai akhirnya juga yang udah. Alhamdulillah Ustadz kita. Tapi yang mukjizat Allah tuh memang tidak pernah salah. Jangan pernah menyerah dengan yang namanya mukjizat. Minta. Tahu teman aku yang tinggal. Tiba-tiba Saudi Arabia ngirim pesawat kosong. Udah ada yang pulang ke Makassar, Daniel. Dia balik lagi ke Jakarta. Dia berangkat. Sampai dia cuma ngeliat anaknya tidur. Dia dengar ada Saudi Arabia ngirim pesawat kosong untuk jamaah Indonesia. Emang itu terdengar. Cuman kan kita yang mungkin gak sih, mungkin gak. Ya gitu kan, kita gak pernah. Karena kita kan gak pernah. Ya kan, kita kan gak pernah. Jadi alhamdulillah yang tertinggal itu semua diangkut. Wow. Semua diangkut dan mereka nyampe pas kita 1 jam lagi mau menjalankan ibadah haji. Jadi kita kan pas zuhur, kita tuh udah di satu tempat di Arafah. Ya udah di Arafah. Terus kita mau itu jam 11 mereka tiba. Itu kita udah dengar bahwasannya mereka tidak berangkat, Nil. Dan tiba-tiba bisa muncul, gila gue bayangin di film tuh kayak slow motion gitu. Gitu Nil, gitu mereka yang maksudnya yang udah dikabarkan tidak berangkat gitu. Ya. Teman kita tuh tektokan Jakarta, kita tuh sampai ya Allah kasihan mereka tuh punya niat yang sama, izinkan ya Allah, kita pokoknya satu bus tuh mintanya begitu, izinkan ya Allah, kita ngemis sama Allah tuh yang benar-benar ngemis ya. Izinkan teman-teman kita ya Allah, mereka punya niat yang sama untuk haji ya Allah. Izinkan mereka semua hadir ya Allah. Itu yang namanya begitu ngeliat muka mereka kita nggak bisa ya Allah ya Rabb. Kuasa Allah tuh memang gak ada tandingannya. Ya. Siapa yang punya tanding? Gak ada sama sekali di dunia ini, gak ada tandingannya. Dia tuh yang Allah ya Rabb ya Rabb. Kita tuh sampai gak bisa ngomong. Ustadz aku cuman bisa berlinang air mata. Bahwa ternyata dikabulkan semua doa kita. Ya. Itu kita sampai sujud, Ustadz tuh sampai sujud syukur sampai yang kita tuh pelukan deh yang udah nggak tahu lagi, sampai ada jamaah lain ya ngikut, dia nggak tahu di mana ininya, di mana apanya tempatnya mereka. Udah Bu, sini aja dulu sama-sama kita. Ya. Udah istirahat aja di sini sama-sama kita. Toh ini kan semua udah jadi bagian ya. Gitu, udah sama-sama aja, udah. Wow. Itu yang bener gak ada capek, gak ada apa. Kita tuh ibadah ya. Kita 15 kilo jalan.
ngelempar jumroh tuh ketawa-tawa sampai akhirnya Wow. suami-suami tuh sampai gangguin Ustadz gini. Pak Ustadz, kita bosan lewat situ. Kita pakai WC, pakai putar jalan Kesel. yang lain. Padahal itu udah berapa? Udah hari kesekian untuk kita 15 kilo pulang pergi lah. Tapi ya karena kita nyaman, kita bahagia, bahwasannya Allah tuh udah mengumpulkan kita lagi. Semua kesusahan udah kita tinggalkan di Soekarno-Hatta. Ya. Gitu, semua beban udah kita tinggalkan di Terminal 3. Itu tuh kayak, Masya Allah, ini mah haji, nikmat banget. Gitu tuh yang, terus yang banyak deh cerita. Dan si surat yang dititipkan itu benar-benar akhirnya dibaca, benar-benar ucapannya Mbak Mini jadi kenyataan. Itu dia, aku nggak pernah tahu. Ternyata memang harus orangnya yang ngebacain doanya. Dia nulis sendiri, Nil. Ya. Dia nulis sendiri, kan itu doa ya. Nggak mungkin kita bacain ya. Ya kalau kadurul, kalau emang orang yang nggak ada, mungkin memang aku harus bacain gitu. Tapi kalau nggak mungkin, pasti datang. Gitu, pasti ada. Maksudnya Mbak Mini yang ngucapin gitu. Jadi apa yang kita ucapkan tuh benar-benar kayak didengar sama Tuhan gitu. Nyatanya. Dan dari kenyataan dia. Nyatanya seperti itu nih. Dan maksudnya dari cerita Mbak Mini tuh, yes. Ini mudah-mudahan jadi kekuatan banget nih buat yang lagi nonton, yang lagi dengerin gitu. Amin ya Allah. Kayak mukjizat Tuhan tuh pasti akan datang. Waktunya aja berbeda. Betul, jadi jangan pernah nyerah. Apa yang harus kita nyerah? Ingat-ingat deh, kalian tuh gak minta aja dikasih. Sebaik itu loh dia. Kalian tuh minta sama manusia belum tentu dikasih hari itu. Kalian tuh minta sama manusia tuh belum tentu dikasih cash and carry gitu. Sama Allah memang ada waktunya, tapi itu yang terbaik. Percaya. Memang kita itu harus belajar. Kalau kita belajar, kita percaya. Kita tahu. Nikmat apa yang kan ada tuh kalau di surat Ar-Rahman, nikmat apa yang kau dustakan, itu kan berkali-kali ya. Baca-baca deh, inget-inget deh. Nikmat apa yang kau dustakan hari ini? Ada gak? Wow. Baca-baca diinget-inget deh. Untuk terus ngecek hati kita ya. Ya bener. Wow. Nikmat apa? Apalagi nikmat yang paling murah, paling gampang adalah udara. Kita masih dikasih hidup. Kita masih bisa dikasih lihat, ketemu anak apa segala macam dong Nil. Itu kan nikmat daripada segala nikmat. Bukan hanya karena rupiah. Betul. Bukan hanya karena ATM kita berisi miliaran. Ya kan? Kan bukan itu. Gitu. Bohong kalau manusia di dunia ini gak butuh uang. Bohong. Tapi bagaimana caranya uang itu bisa jadi kebahagiaan untuk kita. Bukan jadi hujatan untuk kita. Ya kan? Ya kan? Yang itu kan yang kita minta, yang kita cari sekarang ini. Gitu. Bohong kalau orang tuh bilang, saya gak perlu uang. Bohong. Paling gak dia butuh 1.000, 2.000, dia butuh. Harus ada. Gitu. Entah dia bukan buat diri tapi dia mau bersedekah. Ya kan? Gitu, seperti itu. Jadi ya udah. Makin kesini hidup aku makin simple. Makin gak mau ribet. Gitu. Ada kerjaan boleh, gak ada kerjaan ya udah. Kemarin pandemi aku happy. Gitu. Gak ada ya, uang habis. Ya udah. Alhamdulillah masih bisa makan. Masih bisa berbagi sedikit demi sedikit. Kayak tetap apa yang kita butuhkan tetap diberikan gitu. Mungkin kita nggak bisa beli mobil Ferrari atau jam bermerek atau tas bagus, tapi apa yang kita butuhkan benar esensial yang kita butuhkan. Jadi makan sekarang dan tinggal di bawah atap tetap dicukupkan gitu sama Allah. Itu. Yang itu nikmat sebenarnya gitu. Selebihnya ekstra kalau ada. Kalau tidak jangan memaksa. Berkeinginan boleh. Kalau enggak ya udah. Aku juga gitu kalau punya honor besar. Pengen beli tas itu deh. Kalau kata manajer aku pengen mulu gak beli-beli. Iya sih. Pengen mulu gak dibeli. Gak beli-beli. Iya tunggu di endorse. Gak ada yang endorse juga say. Makanya ini kode keras.
Astagfirullah. Buat yang lagi nonton gitu kan, kalian punya barang-barang mewah gitu, kalian adalah businessman, endorse lah Cut Mini ya. Kasihan loh, dia pengen pakai barang merek, kasih lo pegang sekali. Halo, aku pakai akhirnya. Aduh ya Allah ya Robi. Gitu nih. Jadi ya kalau kita balik lagi kenapa pengen pakai hijab ya, akhirnya aku pulang 5 hari, aku harus menyelesaikan semua pekerjaan aku yang ada di Jakarta. Dan aku harus melepas hijab aku. Pada baru 5 hari ya, itu baru 5 hari nyampe dan aku harus meninggalkan rumah 1 bulan. Sorry, jadi pas lagi haji berarti pakai hijab, dan pas balik ke Jakarta karena ada kontrak tetap harus profesional, lepas lagi hijabnya selama berapa lama? Sebulan. September, kita hitung dari September ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. April mau puasa, aku pakai hijab lagi. Dan itu seterusnya. Terusnya alhamdulillah. Iya. Di hari Jumat itu aku dilema. Itu kayak di sebelah sini ada yang pakai aja sekarang, gak usah nunggu Senin. Di sini gak usah Senin aja. Gini ngomong dua-duanya, bener demi Allah aku gak bohong ya. Ini ribut banget. Astagfirullahaladzim. Ketemulah teman-teman arisan. Tuh teman-teman. Malahan mereka gak tahu. Karena aku gak ngomong sama siapa-siapa. Itu bukan meja kita. Kok ada orang wanita berhijab. Begitu ngeliat gini. Hah? Ijut? Julitin aku. Hina aku. Gak apa-apa. Terus aku diambil. Semakin ringan. Jadi gak segampang itu berhijab. Bukan karena kita cuma tutup-tutupan aurat aja. Tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tanggung jawab itu besar.